Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu Widowati dari SMA Negeri 1 Pagelaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan layanan klasikal, bimbingan, dan konseling dengan mengimplementasikan jurus BK Hebat, yakni tumbuhkan resiliensi. Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik atau konseli dapat mengenal dan menggali potensi diri, mengatasi tantangan, serta berusaha mengoptimalkannya untuk meraih kesuksesan di masa depan. Pada pelaksanaan layanan, peserta didik diminta untuk mengenang pengalaman dan membangun daya tahan dari pengalaman yang telah terjadi pada diri peserta didik masing-masing. Oke, ya. Ada baiknya depan diisi dulu. Yuk, depan. Yang cowok dua, pindah ke belakang, tidak apa-apa, nanti kalian bisa mencari dua saja. Diisi dulu ya bagian ini, Pak. Pindah ke bagian dua. Yuk, bagian dua, bagian depan. Videonya duduk aja dulu, nanti setelah dibuka, kalau ada kegiatan kelompok aja kalian bebas duduk. Adit ya? Ada? Agil? Agil? Agista? Alvina? Akila? Ardian Jeta? Apa keterangannya? Urus PIP. Waktu itu dia minta PIP, ibu kemarin masukin kemarin. Iya. Ada surat nggak? Cuma ngecek Siti tadi, Bu. Bunga Harum, Caroline, Dea, Denny. Biasanya bisa nabi. Oke, Umi. Dimas, Dina Loren, Dwi Julia, Ikan, Rika, Marcella, Maura, Mutiara, Nahdlatul, Najwa, Putri, Koni, Radina, Retno, izin buat KTP. Suratnya. Emang OSIS buat apa? Pemilihan aku wawancara. Ini wawancara sih wawancara. Wawancara OSIS kedua OSIS. Pemilihannya komputernya apa? Reja Adit, Riva, diboleh bisa komputer kita. Apa Riva? Izin.
hadir. Zahra hadir. Oke, ada beberapa orang yang nggak masuk. Oke, sebelum kita mulai, coba dengar suara ini. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, kurang semangat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Kenapa Ibu pengen kalian semangat di pagi hari ini? Karena kita harus mensyukuri apa yang sudah dikaruniai dan kita masih sehat badan, fisik lengkap, nggak ada cacat, sempurna semua yang ada ini. Ibu pengen kalian memahami, kita sama-sama melihat kenapa sih kita patut bersyukur. Nanti kita refleksikan ke diri kita masing-masing. Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. It captures everything. Go back. In the early years of school, a lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. I'm sure your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. 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 The title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. The line that I like to use is changing obstacles into opportunities. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. I know today there are 120 million slaves. And I've met sex slaves, and I've seen the top of the pyramid as far as business, met the billionaires, I've met bankers, and I've also met orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope, just because we're born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. In our life, my parents always told me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do. And the world is a hurting place. The world needs hope. The world needs love. Without hope, I feel like, why are we here? At age 8, I thought that I should commit suicide. At age 10, I tried to drown myself. 6 inches, 15 centimeters of water in my home. I told my dad I just wanted to relax. Really, I wanted to end my life. I had enough. Why? I didn't have hope. I thought I didn't have hope. Today you can see that I had hope. I've been speaking at 5 congresses. I've met 7 presidents all around the world. My largest crowd was 110,000. I have 30,000 invitations for me to speak. I've spoken to 4.5 million people face to face. In the last 48 hours here in Serbia, we've reached 5 million through media. I have 2 organizations. I have a non-profit organization and I have a for-profit. I've got a gorgeous wife. Not a neat hands to hold her hand. I only want to hold her heart. And you know, how am I going to hug my kids? So many kids, they come up to me, it's amazing. They put their hands behind their back and hug me with their neck. And I've realized in life, even the worst parts of my life can be turned into good. And they're even more special. The greatest 2 days in anyone's life. The day you were born and the day you knew why. And
There's a greater purpose for my life. I am here for a reason. Sure, I didn't get a miracle, but I realized something. If God doesn't change my circumstance, He's going to use my life to be a miracle for someone else. When you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. And if you haven't found that peace from who you are and why you're here, I want you to know that's how I've overcome. I don't have any goals. My book's called Life Without Limits. What will be, will be. I've acted in a short film, 30 awards. I got Best Actor in a short film. I've done my own music video. I've written 2 books, first book, 30 languages, 800,000 copies, in 29, and we know 1 billion people know who I am. I love to bring up my pride and my name on my stats, trust me, I'm just like you. But I hope you are inspired to know that if I can dream big, then so can you. We really want to know the key points. Oke, kita berbicara ke yang video pertama. Ini dia motivator terkenal. Mungkin dari cerita nih beberapa winter itu mungkin kita pernah mengalami di mana kita merasa kita bukan siapa-siapa. Kita belum jadi apa-apa dan mungkin kita dipandang orang sebelah mata. Mungkin pada saat itu kita pernah ada di posisi ini. Tetapi berbeda cerita. Kalau ini secara fisik dia nggak utuh, kita secara fisik kita utuh, kita sempurna. Ketika nih ada di posisi oke, gue mau mengakhiri hidupku, mau mengakhiri hidupku. Mungkin hal tersebut pernah ada di hidup, tapi dia bisa bangkit. Sama halnya seperti kalian. Ketika kalian tenggelam dalam masalah-masalah kalian, ada dari kalian yang mau mencoba untuk bangkit, ada dari kalian yang udahlah biarin aja ngalir, atau ada dari kalian makin tenggelam dengan masalah-masalah tersebut. Ya, pasti ada. Tetapi kalau kita lihat dari video ini, ketika dia bangkit, dia menemukan jati diri dia. Dia saat ini sudah jadi miliarder. Usahaan dia banyak. Dia sudah menulis buku banyak, film banyak, video motivasi dia banyak, dan dia sebagai salah satu motivator. Kalau kita lihat video yang kedua tentang anak yang menangis tadi, yang Palestina, siapa sih yang ada di kehidupan anak ini? Ada nggak yang mau ada di kehidupan anak ini? Pasti kita mau menolak kalau kita ada di posisi anak. Tetapi mau nggak mau harus dia jalani loh. Iya ya, sama dengan kita. Mungkin ketika kita ada di posisi terpuruk, kita pasti bakal berpikir siapa sih yang mau di hidup gue nggak mau di hidup gue. Siapa sih yang mau di kehidupan gue nggak mau di kehidupan gue. Tetapi pada dasarnya kita harus menjalani. Ending apakah anak ini memiliki kebahagiaan? Ya, setiap dari kita memiliki masalah, tapi ada sebuah kebahagiaan. Tapi tanda kutip, kita mau mencari kebahagiaan itu atau enggak? Gimana cara kita mencari kebahagiaan itu? Dengan cara kita bangkit. Apakah dia menyerah? Apakah anak ini menyerah? Tidak.
bisa melihat anak ini tidak menyerah dari mana? Apa gestur yang kalian lihat sehingga kalian memiliki pemikiran anak ini tidak menyerah? Berlari. Dia mau mencoba hidup dengan dia berlari. Itu salah satu bentuk rasa dia untuk bangkit, rasa dia untuk tidak menyerah. Apa yang kalian lihat dari Nick tadi? Pertanyaannya yang sama. Apa yang kalian lihat dari Nick sehingga kalian berpikir ini bukan orang yang menyerah? Mau mati? Masih selain itu. Apa yang kalian lihat dari Nick sehingga kalian berpandangan ini bukan orang yang mau menyerah? Karena dia menyadari kenapa dia itu. Karena dia menyadari kenapa dia memiliki kesadaran penuh. Selain itu ada lagi motivasi memiliki kesadaran penuh. Ada lagi dia bangkit karena dia tidak tenggelam dengan omongan-omongan nyerah. Ayo udah kamu nyerah aja, kamu nggak berguna. Dia tidak termakan oleh omongan-omongan yang membuat diri dia seakan-akan dia mau bunuh diri, tetapi dia merasa bahwasannya dia berguna, dia bisa memotivasi. Apakah kita sama seperti ini? Ya, kita sama seperti ini. Kita bisa membangkitkan diri kita sendiri. Apakah kita sama dengan anak itu? Ya, sama. Kita memiliki daya juang untuk diri kita lebih maju, diri kita untuk selamat, diri kita untuk baik-baik saja. Oke, sebenarnya materi yang Ibu mau ambil apa sih Bu berkaitan dengan ini? Ini materi saya, implementasi jurus Wira yang saya pelajari di kegiatan pelatihan di minggu yang lalu tentang menumbuhkan resiliensi. Menumbuhkan resiliensi itu menumbuhkan daya juang dalam diri kita agar kita tidak mudah tetapi saya ingin kalian mencoba kembali ke masa lalu kalian. Nanti kita gabungkan dengan pemetaan asesmen yang kemarin tentang karir kalian. Tetapi saya ingin kalian sama-sama menelaah ke belakang masa lalu yang lalu. Kalian pikirkan kembali sehingga itu menjadi sebuah resiliensi untuk kita untuk paham dari sini? Oke, silakan kalian kalau mau mencari posisi nyaman, monggo, mau di mana sama temanmu di mana terserah. Ayo silakan. Ini akan saya bagi. Saya tidak membagi kalian dalam kelompok-kelompok kecil tidak, tetapi saya pengen kalian menemukan posisi nyaman kalian. Boleh itu bersama dengan temanmu, boleh itu menyendiri, boleh itu membuat kelompok lingkaran, boleh di bawah, boleh di atas, senyaman kalian. Bisa? Bisa? Gak ada. Sudah nyaman? Pokoknya duduk yang paling nyaman menurutku. Oke, ada sebuah kalimat. Jika kalian ingin tahu tentang diri kalian, maka lihatlah ke dalam diri kalian masing-masing. Kuncinya adalah mau. Dari kita mau mencoba, mau mengenali, mau menggali. Kalau kita ingin tahu tentang siapa kita, ingin tahu tentang diri kita, maka kuncinya mau. Kita harus mau mengenali diri kita juga harus mau menggali diri kita juga harus mau memahami diri kita. Sebelum kita memahami orang lain, karena nanti ketika kalian lulus SMA, kalian tidak lagi
hanya memahami diri kalian, tetapi kalian dituntut untuk memahami orang lain. Lingkungan, baik lingkungan tempat kalian sekolah nanti atau lingkungan tempat kerja kalian nanti. Nek kalian belum mau dan belum bisa memahami diri kalian, kira-kira apakah kita bisa memahami orang di lingkungan kita? Tidak. Maka hal yang lebih penting adalah pahami dulu diri. Paham ya? Oke, ini aku akan memberikan kertas satu orang selembar. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Jawablah sesuai apa yang kalian rasa. Ya, karena ini tentang dirimu, bukan tentang orang lain. 1, 2, 3. Ini kertas polos putih, sama seperti kalian ketika kalian dilahirkan. Tetapi sekarang sudah banyak coretan-coretan diri kalian, ya enggak? Ya. Sekarang sudah banyak coretan-coretan, dan coretan-coretan itu mungkin bisa dihapus. Tetapi apakah coretan itu ketika sudah dihapus bisa hilang? Tidak. Sama seperti kertas ini, ketika kalian sudah mencoret kertas ini, ketika kalian hapus, tetap jejaknya tidak akan hilang. Itulah masa lalu kalian. Tetapi masa lalu kalian ini ketika sudah dihapus akan ditimpa oleh tulisan yang baru. Ya enggak? Sama seperti kalian. Ketika kalian tenggelam dalam masa lalu kalian sudah melupakan masa lalu kalian. Masa lalu itu akan berganti dengan cerita yang baru dan akan menjadi masa lalu lagi. Tetapi kisahnya tidak akan hilang. Dan iya, kisahnya tidak akan hilang dari si kertas putih ini. Iya enggak? Iya. Nah, masing-masing dari kita ada yang tenggelam dengan masa lalunya, ada yang bisa move on dengan masa lalunya, ada yang bisa bangkit dari masa lalunya, ada yang menjadi orang yang lebih baik dari masa lalunya. Iya enggak? Ya, karena masing-masing kita bisa untuk memperbaiki diri. Ada sebuah perintah mengenang pengalaman membangun daya tahan. Temukan waktu kenal 15-20 menit untuk melakukan latihan menulis pribadi. Saat ini saya tanya, kalian sudah di posisi yang nyaman menurut kalian? Sudah? Kalau belum, tentukan posisi nyamanmu, karena ini tentang pribadimu. Meskipun kalian mungkin tidak nyaman pun dengan seperti ini. Kedua, bayangkan satu pengalaman yang tidak menyenangkan yang kalian alami. Pasti ada ya. Namun telah berhasil kalian lewati. Kira-kira sudah nemu belum? Belum masalahnya. Sudah? Yes, apapun masalahnya. Bayangkan satu pengalaman tidak menyenangkan yang Anda tak alami, yang kalian alami. Namun telah berhasil kalian lewati. Sudah nemu? Belum? Wah, ya saya terlalu banyak. Terlalu banyak. Jadi ilmu yang mana ya? Yang mana ya? Yang kedua, poin pertama. Apa pengalaman paling menantang yang kamu hadapi? Dari pengalamanmu tadi, ceritamu tadi. Poin pertama yang harus kalian tulis soalnya. Sama nggak? Boleh nggak? Boleh di atas, boleh di bawah. Namanya boleh di gede, boleh di bawah. Nah,
gitu. Yes. Contoh, kamu pengen poli ya? Kamu ikut ekskul poli, kamu pengen poli itu pasti kamu menemukan satu permasalahan kan? Dari permasalahan itu apa kesalahan yang paling berdampak ini nggak usah kamu ada bagaimana cara kamu mengatasi itu hal kecil aja. Tapi yang kita pasti punya bayangan atau permasalahan yang besar. Hal yang baru kita lakukan, apalagi hal yang baru kita lakukan yang sama. Paham? Sudah cuci piring, itu kan semua permasalahan tidak kalian bahas. Menurut bahasamu, pakai bahasamu. Karena kalau kita mau pakai bahasa baku, itu tentang ibadah nggak akan bisa. Ketemu presiden orang-orang kalian berasa lagi langsung boleh saja kan Bu? Boleh saja. Itu refleksi pakai bahasa sendiri nanti bisa pakai pengalaman yang bisa kalian jadikan pedoman di masa depan itu bernilai positif. Konsekuensi, bertanggung jawab, dan nilainya ini larinya ke sini. Pasti yang ini ya, sesuai dengan kecerdasan. Bisa? Diskusikan dengan ada Sultan. Kamu cerdasan di bidang sosial. Pengalaman yang kamu ambil dari permasalahan tadi apa? Kamu TBC sama kamu nih. Apa ada juga nggak? Kan mau ikut nih. Ngapain mau ikut? Oke, lebih mandiri. Bersyukur dong, masa kalau anak-anak nggak buta. Berarti kecerdasan kamu kamu Bagaimana naik sepeda, ada bosnya pecah, apanya itu. Aku iya, siapa? Nah, ini aku nggak dari sini. Dari kamu Belum. Kamu nih, aku punya kok. Ini kan dari hasil akademik ini. Oh, dari mana? Nah, dari sini Ibu punya aku, Bu. Jadi kita Pokok mata. yang lebih positif, tapi imagine bukan kecerdasanmu cerdas apa? Sama itu cerdas dalam apa? Oh iya, kanan. Begini manusia. Berarti kan kamu Aku udah kepo kamu dia pengen tahu masalah orang lain. Jangan pede, kita
menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Benar tidak sih? Iya. Berkaitan dengan tipe sosial dia. Oke, cita-cita yang pengen kamu capai apa? Kamu pengen jadi sukses jadi saya. Kan pelajaran ya. Sesuaikan dengan ini. Aku tahu maklis tambah cerita. Sesuaikan dengan keinginanmu, cita-citamu. Berarti ditulis di sini. Aplikasikan pertemuan kamu sesuai dengan guru menjadi mendengar. Yes. Tentang nantinya apa? Jalur prestasi kan yang jelas di sini aplikasikan menjadi pendengar. Jadi yang mendengar kenapa ya? Katakan kemana? Itu apa lagi? Cerdas interrupters. Saya ini cuma judulnya percaya. Saya berarti yang orang sendiri Cita-cita pengen jadi apa? Terus sekarang pramugari itu berkaitan dengan pelayanan. Coba lihat nggak nyambung. Aku pramugari masuk nggak di pelayanan. Kamu ini nggak kon? Friends, masuk ke sini administrator pelayanan sosial masuk nggak? Kira-kira cocok nggak dengan pekerjaan sama ini? Bergambar nggak? Bergambar? Berarti sebagai orang medan ini sesuai dengan Ya sini gua masukin. Gue masukin aku nanti apa Ya,
Coba dibacain. Tipe saya, tipe ini. Oke, sini. Oke. Dari analisis saya, tipe saya adalah S, sosial. Berapa kali berani, Bu? 8 jenis kecerdasan saya Jadi kecerdasan ada di kecerdasan intrapersonal, yaitu 85%. cerdas, terletak pada Intrapersonal adalah kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. hasil analisis pekerjaan yang cocok adalah Jadi hasil analisis pekerjaan yang cocok adalah pekerja sosial atau guru. kenapa kamu bisa lihat itu dari hasil sosial sama berarti aku Potensi apa sih? potensi apa sih yang didapat terus tuntutan yang tadi pengalaman dan ceritamu yang kamu dapat kamu dituntut apa Bisa mengendalikan. oke dari cerita dia yang dia ambil kesimpulan dia mendapatkan pengalaman apa tadi Mbak? Bisa mengendalikan emosi sendiri. Bisa mengendalikan emosi. Tipe dia tipe sosial. Ingat, dia dituntut atau dia memiliki pengalaman untuk bisa mengendalikan diri sendiri atau emosi. Kecerdasan dia tipe dia tipe sosial. Kecerdasannya kecerdasan intrapersonal. Pekerjaan yang cocok untuk dia dan dia minati pekerjaan sosial atau guru. Kira-kira guru bisa mengendalikan emosi nggak dituntut untuk mengendalikan emosi? Ya. Iya. Kira-kira guru itu masuk dalam tipe sosial nggak? Iya. Kalau dia tipe individu dia nggak akan bisa. Paham pada sini? Paham nggak maksudnya? Sesuaikah ini? Terima kasih teman-teman. Ada lagi? Ada lagi? Bagus. Mau dibacain? Enggak? Yang lainnya bisa menelaah dirinya sendiri? Bisa nih barangkali enggak ada? Ada. Oh iya, bagus. Itu cuma tulis soal itu doang. Oh ini dulu, Oke, yang ini kalau kalian sudah bisa mengisi ini, berarti kalian sudah bisa menganalisis diri kalian sendiri. Dasarnya dari apa? Dasarnya dari tipe kepribadian, kecerdasan, dan pengalaman yang bisa kalian ambil dari cerita. Paham? Iya. Oke, bisa dulu. Boleh sama-sama kalau menyadari tidak apa-apa, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tantangan yang terbesar sebenarnya ada pada diri kita masing-masing itu dalam 4 aspek. Ada dalam akademik, ada dalam traumatik, ada dalam pribadi, dan ada dalam sosial. Kira-kira yang sama-sama mengalami tantangan ini adakah? Ada. Pasti dalam salah satunya pasti kita mengalami tantangan tersebut. Tetapi setiap tantangan apakah tidak ada jalan solusi? Ada, pasti ada jalan solusinya, tergantung sama kesadaran diri kita masing-masing. Nah, inilah yang saya angkat di sini. Bisakah kalian menyadari diri kalian ketika kalian menemukan sebuah tantangan atau mengalami sebuah traumatik? Kalau cerita saya tadi, saya memiliki traumatik, sehingga saya bisa mengalami tersebut, saya bisa menjalani tersebut, saya bisa mengobati diri kita sendiri. Pada dasarnya, ketika kita mengalami sebuah permasalahan, obatnya siapa sih nak? Ya, jadi kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanya sebagai support system. Tetapi selebihnya
kita yang mengobati, kita yang menjalani, kita yang merasakan, ya enggak? Yes. Tuh. Setiap individu memiliki kesadaran dan pemahaman tentang kesulitan yang dialami dan mampu menghasilkan strategi dan cara mengatasi. Ya, setiap kita sakit, kita butuh obatnya. Meskipun kita sakit, kita berobat dan tetap obatnya ada pada diri kita sendiri. Batas